Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman PKBM dimanapun kalian berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini untuk pertemuan ketiga kita, mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 yaitu Detektif Informasi, menilai kredibilitas sumber. Misi kita hari ini adalah saring sebelum sharing. Nah, kali ini kita akan mengambil isu lokal dari kota Bengkulu. Bengkulu ini sering menghadapi tantangan lingkungan nyata seperti banjir kiriman saat hujan lebat, sampah di kawasan Sumberdewa. Nah, informasi bertebaran di WA dan TikTok mana yang benar? Kita butuh bukti, bukan sekedar katanya. Mengapa kita ragu, teman-teman? Kita hidup di era tsunami informasi. Warga Bengkulu terpapar ratusan berita setiap harinya. Berita yang emosional mudah viral. Nah, sumber seringkali anonim dan tidak jelas. Hoax bisa memicu kepanikan massal. Nah, aku ada 3 pilar kredibilitas. Pertama itu keahlian. Apakah narasumber memiliki ilmu atau latar belakang yang sesuai dengan topik? Kedua, saksi mata. Apakah narasumber melihat langsung kejadian di lokasi, misal di Sumberdewa? Nah, ketiga, otoritas. Apakah narasumber memiliki jabatan resmi di pemerintahan atau dinas terkait nih? Bahaya informasi palsu. 80% pengguna media sosial ini pernah menerima berita palsu terkait bencana alam. Di Bengkulu, hoax banjir bisa membuat warga mengungsi tanpa alasan yang jelas. Nah, studi kasusnya kita akan menginvestigasi suara, menganalisis 3 sumber berita banjir. Siapa yang kamu percaya? Kandidat A ini ada pejabat dinas PU, kandidat B ini aktivis lingkungan, dan kandidat C ini anonim WhatsApp. Nah, bisa teman-teman lihat pada matriks kredibilitas. Ini ada kriterianya, ada 3, kandidat A-nya, kandidat B, dan kandidat C. Sumber pertama itu ada dinas resmi, otoritas resmi. Dinas Pekerjaan Umum atau PU memiliki data elevasi air dan pompa. Informasi mereka adalah panduan kebijakan. Sumber kedua itu aktivis ahli, perspektif lapangan. Aktivis lingkungan ini seringkali menjadi saksi mata pertama. Mereka memberikan konteks sosial yang mungkin terlewat oleh pemerintah. Scroll kredibilitasnya itu menengah tinggi. Nah, ini sumber ketiga ini pesan viral. Bahaya anonimitas. Voice note atau VN yang berada dengan kalimat sebarkan atau baru saja terjadi tanpa lokasi jelas adalah ciri utama hoax. Skor kredibilitasnya itu sangat rendah. Tingkat kepercayaan itu ada pemerintah atau resmi itu di 95%, aktivis atau visual itu ada di 75%, dan berita media massa ada di 85%, dan pesan dari berantai WA itu ada 15%. Data berdasarkan standar verifikasi informasi jurnalistik. Suara yang paling keras atau emosional dalam rekaman audio belum tentu merupakan sumber informasi yang paling valid ya teman-teman. Kita harus juga melakukan checklist cek fakta. Itu siapa, identifikasi narasumbernya secara jelas, itu dan kemudian ada mengapa motif mereka menyebarkan suara tersebut, kapan. Nah, pastikan berita itu kejadiannya hari ini, bukan video lama. Dan terakhir, cek silang. Bandingkan dengan berita di media terpercaya, bisa di RBTV, RRI, dan lain-lainnya. Proses verifikasi, ini pertama ada simak, dengarkan audio secara utuh, kemudian kita bedah, pisahkan fakta versus opininya, dan lacak, telusuri rekam jejak sumber. Terakhir, simpulkan, putuskan valid atau hoax nih berita.
Komposisi berita digital itu 30% fakta murni, 30% opini atau asumsi, dan 40% itu potensi misi informasi. Tugas kita adalah memisahkan 30% fakta tersebut dari sisanya. Siap jadi detektif teman-teman? Ada pertanyaan sebelum kita mulai fact checking itu. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini teman-teman. Jika ada diskusi atau ingin pertanyaan, boleh langsung hubungi grup pasar tutor ya teman-teman. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you minggu depan.